Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Ada orang seperti ini. Dia lahir dari keluarga kaya, tapi hidupnya melibatkan banyak kasus menyakitkan. Setiap kali orang berpikir bahwa penjahat itu pasti dia, tapi dia selalu bisa keluar dari tuduhan. Jadi, dia disebut sebagai legenda bintang bencana New York, Robert Durs. Hari ini, kita akan membicarakan tentang kasusnya. Mari kita kembali ke 30 September 2001, bagian tenggara Texas, Amerika. Ada satu yang disebut Pulau Galveston. Malam 30 September, ada sepasang ayah dan anak memancing di tepi laut Teluk Galveston. Tiba-tiba mereka melihat beberapa kantong sampah hitam mengambang di laut tidak jauh. Beberapa terdampar di darat. Ayah dan anak sangat penasaran. Jadi mengambil kantong sampah, mereka membukanya dan melihatnya. Ternyata ada tangan di dalamnya. Mereka terkejut, hampir membuang kantong sampahnya, berputar dan lari ke pantai dan menelepon polisi. Setelah polisi negara bagian Texas menerima telepon, segera menuju ke tempat kejadian. Setelah beberapa penyelamatan, sebanyak 20 potong tubuh manusia ditemukan. Ini adalah tubuh seorang laki-laki. Selain kepala, semua bagian tubuh sudah ditemukan. Polisi menemukan koran di salah satu kantong sampah. Meskipun direndam begitu lama, tapi tulisan di koran masih bisa dibaca. Di atas tertulis sebuah alamat, Street K nomor 2213. Alamat ini di Galveston dan tidak jauh dari tempat kejadian. Jadi polisi datang ke 2213 K Street. Ini adalah rumah sewa. Penyewa kamar 1 adalah orang tua berusia 71 tahun bernama Black. Penyewa kamar 2 adalah wanita tua bisu bernama Sena. Polisi mengkonfirmasi identitas mayat yang ditemukan di laut melalui sidik jari. Black yang tinggal di kamar 1. Jadi, wanita tua bisu di kamar 2 menjadi tokoh kunci. Polisi ada di pintu kamar 2 menemukan luminol, reaksi jejak merah. Jadi mereka mengajukan ke pengadilan untuk surat perintah penggeledahan. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, polisi memasuki kamar kedua. Perabotan di rumah sangat sederhana. Ini tidak seperti kamar di mana seorang wanita tua tinggal. Spray tersebar di lantai dapur. Polisi membuka spray, menemukan beberapa goresan di tikar lantai. Jadi polisi mengangkat tikar lantai. Benar saja, banyak tanda merah ditemukan di bawah tikar. Melalui penyelidikan, jejak merah milik kamar 1 yang bernama Black. Tampaknya tubuh tahanan ditangani di kamar 2. Polisi menemukan tanda terima dari klinik mata untuk janji mengambil kacamata di tempat sampah halaman belakang. Tanda tangan pada terima adalah Robert Dosit. Yang tidak terduga adalah Dosit benar-benar muncul pada hari janji untuk mengambil kacamata. Polisi menemukan gergaji busur di bagasi kopilot Dosit. Ini sangat meningkatkan kecurigaannya melakukan kejahatan. Setelah penyelidikan polisi, wanita tua bisu itu adalah Dosit yang menyamar sebagai wanita. Nama wanita tua itu adalah nama teman sekelas dari SMA Dosit. Polisi kemudian memberitahu Dosit bahwa dia akan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Jaminannya adalah $300.000 AS. Dosit memberitahu polisi setelah mendengar itu, "Saya tidak memiliki 3.000 USD di tangan saya. Tetapi, biarkan saya menelepon seseorang." Jadi Dosit menelepon istrinya Debbie. $300.000 AS atau 4,3 miliar rupiah, maka langsung dibayar. Sangat cepat. Berita tentang dugaan pembunuhan Dosit dilaporkan oleh sebuah surat kabar di New York. Tapi Dosit tidak muncul selama sidang pertama. Ternyata dia telah melarikan diri. Tapi Dosit yang mencukur rambutnya tak lama kemudian mencuri sandwich di supermarket dan ditangkap oleh keamanan supermarket. Polisi menangkapnya ketika dia tiba di supermarket. Dan polisi menemukan uang tunai $38.000 AS atau 540 juta rupiah di mobil Dosit yang diparkir di depan pintu. 2 senjata
dan SIM korban Black. Ini menjadi bukti penting lainnya bahwa Dasid menyakiti tetangganya Black. Hal berikutnya yang menunggunya adalah tuntutan pembunuhan tingkat pertama. Sebenarnya, Dasid bukan kali pertama terlibat dengan kasus. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Dasid dituduh terlibat dalam hilangnya istri pertamanya. Pada tahun 1973, Dasid yang berusia 30 tahun menikah dengan Casey yang berusia 21 tahun. Setelah menikah, mereka pindah dari New York, membeli sebuah villa di Salem Selatan. Namun, seiring waktu, ada masalah dengan status pernikahan mereka. Pertengkaran keduanya semakin sering terjadi. Casey menyebutkan berkali-kali dalam buku hariannya, Dasid memukul dirinya sendiri. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sore 31 Januari 1982, Casey mengendarai mobil ke rumah temannya Gilbert untuk menghadiri pesta. Casey menerima telepon dari suaminya Dasid. Dia menyuruh Casey segera pulang. Gilbert melihat Casey gemetaran setelah menjawab panggilan itu. Casey berkata kepada Gilbert, "Aku harus pergi. Jika sesuatu terjadi, kamu harus melihatku. Aku takut padanya." Casey telah menghilang sejak itu. Setelah 4 hari, suami Dasid pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan. Dia mengatakan kepada polisi bahwa pada pukul 3 atau 4 sore tanggal 31, Casey pergi ke pesta di rumah temannya Gilbert. Casey pulang ke rumah pukul 19.30 malam. Tidak lama setelah Casey pulang, keduanya bertengkar tentang sesuatu. Casey bersikeras untuk kembali ke apartemen di New York sendirian. Dasid mengatakan, "Kembalilah jika kamu mau, tapi tidak boleh pulang dengan menyetir mobil." Casey setuju, memutuskan untuk naik kereta 21.17 kembali ke New York. Pukul 20.30 malam, Dasid mengantarkan Casey ke kereta dan kemudian naik mobil kembali ke rumah. Dia melihatnya di dekat rumah, ada Tuan Meyi tetangganya. Jadi dia minum dan mengobrol dengan Tuan Meyi dan pergi jalan-jalan sendirian sesudahnya. Pukul 23.15 malam, Dasid menggunakan telepon umum di pinggir jalan untuk menelepon kembali ke apartemennya di Manhattan untuk melihat apakah Casey ada di rumah. Casey menjawab telepon dan berkata dia sedang menonton TV. Petugas kebersihan apartemen malam itu juga membenarkan bahwa Casey memasuki gedung pada malam hari itu dan pergi ke penthouse di lantai 15. Setelah beberapa hari, sekolah kedokteran Casey menelpon dan mengatakan Casey tidak menghadiri kelas selama beberapa hari. Baru saat itulah Dasid tahu bahwa Casey hilang. Setelah mendengarkan uraiannya, polisi merasa bahwa itu adalah pertengkaran pasangan biasa dan istrinya kabur dari rumah dengan perasaan tidak senang. Oleh karena itu, polisi tidak melanjutkan tindak lanjut. Kemudian Dasid mengeluarkan pengumuman berhadiah. Semoga seseorang yang tahu dapat memberikan petunjuk. Setelah hilangnya Casey pecah, temannya Gilbert merasa kepergiannya pasti terkait dengan Dasid. Karena Gilbert ingat dengan jelas apa yang Casey katakan padanya saat dia pergi hari itu. Setelah melihat sikap polisi yang tidak bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut, Gilbert merasa mereka tidak bisa diandalkan. Jadi dia dan beberapa saudara perempuan pergi ke rumah Casey tengah malam. Beberapa orang bekerjasama untuk meletakkan beberapa kantong sampah di luar rumah mereka. Semua dibawa ke dalam mobil dan dibawa kembali ke rumah Gilbert. Lalu tuangkan semua isi kantong sampah ke bawah. Di antaranya adalah pakaian Casey, kosmetik, buku harian, dan lain-lain. Seolah Dasid tahu Casey tidak akan pernah kembali. Kemudian Gilbert dan beberapa saudara perempuan membuat penemuan besar. Mereka menemukan sebuah catatan. Ada beberapa kata yang tertulis di atasnya. Tempat pembuangan akhir, jembatan, menggali kapal, sekop, rental mobil. Mereka melihat kata-kata di catatan itu. Semakin memikirkannya,
semakin merasa takut, karena semua hal ini berhubungan dengan tubuh yang menghilang. Untuk polisi, ini hanya bukti tidak langsung dan tidak menjelaskan masalahnya. Tuan Mei yang diakui Dasid minum dengannya malam itu mengatakan bahwa dia tidak bertemu Dasid sama sekali malam itu. Telepon Dasid ke apartemen Manhattan malam itu juga dipastikan palsu. Dasid mengatakan malam itu mengantar Casey ke stasiun kereta, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa Dasid pasti terkait dengan hilangnya Casey. Tetapi karena tidak cukup bukti, polisi New York memperlakukan kasus ini sebagai kasus orang hilang biasa. Kasus hilang ini terungkap 20 tahun setelah kejadian. Alasannya adalah polisi New York menangkap seorang pria bernama Martin. Martin dan polisi mengatakan mereka tahu bahwa Casey terluka oleh Dasid di villa tepi danau di Salem Selatan pada tahun 1982. Dan polisi bergegas ke villa tepi danau. Villa ini telah dijual kepada orang lain, bukan milik Dasid lagi. Perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya polisi menggeledah villa ini. Pintu tersembunyi dan ruang penyimpanan rahasia ditemukan di balik lemari. Tempat ini terlihat seperti tempat yang bagus untuk menyembunyikan tubuh. Tapi setelah polisi menggeledah seluruh rumah dan danau di sebelahnya, tidak ada yang ditemukan. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa pria di apartemen Manhattan pada malam kejadian mengatakan bahwa Casey kembali ke apartemen bukan polisi yang berkata, tetapi oleh grup Dasid. Jadi, apakah Casey benar-benar kembali ke apartemen Manhattan malam itu? Beberapa hari sebelum Casey menghilang, Casey menyewa seorang pengacara untuk mengajukan perjanjian perceraian dengan Dasid, yang juga mencakup pembagian aset. Dasid menolak permintaan cerai Casey setelah mengetahuinya, dan Casey menghilang 3 hari setelah itu. Apakah itu semua hanya kebetulan? Polisi menemui teman Casey lagi. Mereka dengan suara bulat menyatakan ada seorang bernama Susan. Orang ini adalah teman dekat Dasid. Dia telah mengenal Dasid sejak universitas. Dia mungkin mengetahui beberapa rahasia Dasid. Sekarang Susan tinggal di Los Angeles. Ketika polisi pergi ke Los Angeles untuk mencari penyelidikan Susan, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Pada tanggal 24 Desember 2000, Departemen Kepolisian Los Angeles di California menerima panggilan telepon. Ada yang mengaku pintu rumah tetangga selalu terbuka, dan tidak ada yang menjawab ketika dia berteriak di dalam. Berharap polisi datang dan melihat. Alamatnya adalah Benedict Canyon nomor 1527. Alamat ini adalah rumah teman lama Dasid, Susan. Segera setelah menerima panggilan, Departemen Kepolisian Beverly Hills mengirim seseorang ke rumah Susan. Polisi masuk ke rumah. Susan ditemukan tergeletak di tanah. Dia berbaring telungkup di tanah, ditembak di kepala. Sudah meninggal. Penilaian forensik kematiannya tidak melebihi 24 jam. Barang-barang di tempat kejadian dalam kondisi baik. Tidak ada kerugian finansial dan tidak ada jejak pertengkaran. Oleh karena itu, polisi menilai kasus tersebut mungkin dilakukan oleh seorang kenalan. Beberapa hari setelah kejadian, Departemen Kepolisian Beverly Hills menerima surat tanpa nama. Kata-kata ini tertulis dalam surat Ngarai Benedictus nomor 1527, Tubuh. Amplop hanya menyebutkan alamat polisi Beverly Hills. Perlu dicatat bahwa Beverly Hills salah eja, dan akhirannya harusnya LY, bukan LEY. Sulit dipercaya bahwa dinilai dari cap pos bahwa surat itu dikirim sehari sebelum polisi menemukan mayat Susan. Oleh karena itu, surat ini kemungkinan besar dikirim oleh tahanan, tetapi karena kurangnya bukti, polisi tidak dapat menemukan siapa yang menyakiti Susan. Kasus ini menjadi kasus yang luar biasa. Media tidak membiarkan Dasid pergi. Laporan tindak lanjut mereka tentang hilangnya Casey dan kasus Susan membuat Dasid marah.
Jadi Dasid pergi ke Galveston untuk berpakaian seperti wanita tua bisu dan menyewa rumah. Kemudian adegan yang disebutkan di awal terjadi. Saat ini Dasid tidak hanya harus menghadapi investigasi ulang penghilangan tahun itu, dan harus atasi tuduhan menyakiti tetangga Black. Dasid menghabiskan 1,8 juta dolar AS atau 25,8 miliar rupiah, menyewa 2 pengacara terkenal untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya. Kasus pembunuhan Black pada tahun 2003 melakukan persidangan di Texas. Robert Dasid dituduh pembunuhan tingkat pertama. Dasid mengatakan bahwa ketika tetangga Black datang ke kamarnya dan menodongkan pistol ke arahnya untuk pertahanan, dia berkelahi dengan Black. Selama itu, pistol itu meledak dan mengenai Black. Dasid merasa takut, tidak berani memanggil polisi, karena diriku sebelumnya terlibat dalam 2 kasus. Jika memanggil polisi, tidak ada yang akan percaya padanya. Jadi Dasid memutuskan untuk membuangnya ke laut. Pengacara pembela menggambarkan kehidupan Dasid secara sensasional. Meskipun ia lahir di keluarga kaya, tetapi ketika dia berusia 7 tahun, dia menyaksikan ibunya bunuh diri dengan melompat dari atap. Dasid adalah orang yang sangat emosional, selalu membawa foto istri pertamanya kemanapun. Dasid juga menderita sindrom Asperger. Pertemuan ini membuat juri bersimpati padanya. Penampilan luar biasa dari Dasid sendiri dan 2 pengacara pembela meyakinkan juri. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Robert Dasid tidak bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dibebaskan di pengadilan. Kemudian, Dasid dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di tahun kedua karena melarikan diri dengan pembebasan bersyarat dan memalsukan bukti. Sebuah film berjudul All Good Things dirilis pada tahun 2010. Film ini menggambarkan hilangnya Casey dan kisah Susan. Setelah film dirilis, target diarahkan ke Dasid lagi. Saat ini, Dasid yang telah dibebaskan dari penjara dan dia sendiri menonton filmnya. Setelah itu, Dasid menghubungi Jericho, sutradara film ini. Dia berharap Jericho bisa membuat film dokumenter untuk dirinya sendiri. Ceritakan secara pribadi apa yang terjadi tahun itu dan cerita di baliknya. Jericho pun setuju. Kemudian HBO memulai produksi film dokumenter. Film dokumenter segera mulai syuting. Selama kesempatan ini, kru film menata ulang berbagai bukti fisik dan kesaksian tahun itu. Melalui wawancara, membiarkan Dasid menjawab pertanyaan publik selama bertahun-tahun. Jawaban Dasid tegas dan logis, tidak dapat menemukan celah. Namun, ketika pembuatan film dokumenter berakhir, kru film membuat penemuan yang mengejutkan. Selama pembuatan film dokumenter, putra mantan suami Susan menemukan sebuah amplop saat menata ulang barang-barang milik Susan. Amplop itu tidak diserahkan ke polisi pada saat itu. Surat ini dikirim oleh Dasid ke Susan tahun itu. Setelah melihat amplopnya, kru film memperhatikan bahwa ejaan Beverly pada amplop itu salah. Hal ini membuat kru film langsung memikirkan surat anonim yang diterima polisi. Mereka membandingkan kedua surat itu, menemukan bahwa mereka tidak hanya membuat kesalahan ejaan yang sama, tetapi juga memiliki tulisan tangan yang sangat mirip. Kru film mengadakan pertemuan internal. Setelah mendapatkan petunjuk untuk menggali kebenaran, jadi memutuskan untuk mencari Dasid untuk wawancara lain dan merancang serangkaian pertanyaan untuk mengarahkannya ke pertanyaan tentang tulisan tangan. Setelah upaya kru film, Dasid menyetujui permintaan wawancara lagi. Ketika kru film mendapatkan bukti terbaru, Dasid tanpa gugup. Sutradara yang menanyakan pertanyaan itu juga tanpa gugup. Tangannya sedikit gemetar. Akhirnya Dasid hanya mengakui bahwa surat kepada Susan ditulis olehnya, tetapi tidak mengakui bahwa dia menulis surat tanpa nama.
Adapun mengenai kedua huruf tersebut memiliki kesalahan ejaan yang sama dan mengapa tulisan tangannya sangat mirip, dia bilang dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian kru film mematikan kamera dan beritahu Dasid bahwa wawancara sudah selesai. Kemudian adegan paling seru terjadi setelah ini. Meskipun kru kamera mematikan kamera, tapi mikrofon di Dasid belum dimatikan. Dasid pergi ke toilet sekali setelah wawancara. Dia mengatakan ini pada dirinya sendiri di toilet. What the hell did I do? Kill them all of course. Semuanya terekam. Setelah film dokumenter ini disiarkan, itu menyebabkan sensasi di seluruh dunia. Dan kru film menyerahkan temuan baru dan bukti baru kepada polisi. 1 bulan kemudian, Dasid ditangkap di New Orleans karena diduga menyakiti Susan. Pengadilan Tinggi Los Angeles menemukan bahwa ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kematian Susan terkait dengan Dasid. Kasus ini dijadwalkan akan dimulai pada 2 Maret 2020. Kemudian terdakwa mengklaim bahwa pandemi dapat mempengaruhi persidangan kasus yang adil, sehingga pengadilan memutuskan untuk menunda persidangan kasus tersebut. Bisakah Dasid lolos dari sanksi hukum kali ini? Baiklah, tadi adalah semua konten hari ini. Silakan klik suka, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa edisi berikutnya.